Sindikat materai palsu senilai 1 triliun rupiah terbongkar. Pukul pengendara motor, pemuda tanpa busana diamankan. Diduga menjadi korban begal, wanita muda ditemukan tewas. Terekam CCTV 2 orang pencuri sepeda di Masa. Halo pemirsa setia catatan kriminal sepekan, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menyajikan rangkuman mengenai informasi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dari penjuru Nusantara dalam sepekan terakhir. Selama 1 jam ke depan pemirsa bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap sindikat jaringan produksi dan pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar beserta bahan gulungan kertas pembuatan materai palsu disita. Negara pun nyaris dirugikan hingga 1 triliun rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengekspos pengungkapan sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan dan juga penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di 5 wilayah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026, 16 orang tersangka diamankan dengan masing-masing peran kejahatannya selaku produsen, distributor, kurir, hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar disita dari pengungkapan ini. Disita pula 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu beserta alat cetaknya. Dan jika semua temuan ini terjual ke masyarakat, maka negara pun berpotensi dirugikan hingga 1 triliun rupiah. Pengungkapan ini tentunya berawal dari informasi dari masyarakat dan juga beberapa laporan polisi yang masuk ke Polda Metro Jaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Ditjen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping materai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi materai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping materai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Selama kurun waktu 1 terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang telah terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara sebesar 40 miliar rupiah. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung tetapi juga menggunakan via marketplace. Selanjutnya, pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau kepada masyarakat luas untuk memastikan pembelian materai yang juga digunakan melalui jalur yang resmi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang pemuda tanpa busana mengamuk dan memukul sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Jagakarsa mengamankan terduga pelaku yang merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta. Gila. Orang Allah Akbar. Itu pingsan itu. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang diduga merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta ini memukuli sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas tanpa sebab. Aksi pemukulan ini terekam video amatir dan viral di sosial media. Petugas kepolisian Polsek Jagakarsa dalam waktu singkat berhasil mengamankan terduga pelaku. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurmadewi mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku J mengakui perbuatannya. Saat itu dia dalam pengaruh minuman keras.
Telusuri, kemudian kita amankan dulu. Semalam kita sudah datang ke TKP, kemudian juga kita meminta saksi-saksi yang lihat, lanjut kita membawa ke Polsek Jagakarsa. Kemudian setelah itu kita meminta keterangan bahwa yang diduga melakukan dia meminum satu botol yang memabukkan. Kalau dia mengaku sendiri di sekolah perguruan tinggi di sini. Berarti bukan ODGJ ya, Bu? Tidak. Terduga pelaku masih menjalani proses penyelidikan guna mengetahui secara pasti rangkaian kejadian dan motif aksinya. Kasus ini dalam penanganan Polsek Jagakarsa. Sementara polisi masih menunggu laporan dari pihak yang merasa menjadi korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, wanita muda di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas bersimbah darah di jalan kawasan tempat pembuangan akhir TPA 2, Keramasan, Kertapati, Palembang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 19 Agustus 2026 dini hari. Malangnya nasib Adinda Dea Fujalestari 21 tahun ditemukan tewas usai pulang kerja di Palembang, Sumatera Selatan. Korban merupakan warga Jalan Trikarya TPA 2 Putri Agung, Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kasus ini beredar luas dan mendadak viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban terlihat masih menggunakan helm dan bersimbah darah dengan posisi tertelungkup. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Menurut keterangan ayah korban, tubuh Dea ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka di bagian kepala dan wajah. Barang berharga lainnya seperti kendaraan roda 2 milik korban juga ikut hilang. Yang Bapak lihat lukanya dari mana, Pak? Sudah tahu Bapak lukanya di mana? Belakang kepala. Nah, sini nah. Itu luka apa, Pak? Luka kayak kena gebuk ini. Kena gebuk. Terus? Ini kan bolong ini. Oh, itu bolong. Nah, ini keluar darah, mulutnya keluar darah, hidup keluar darah. Ada matanya gitu. Di badan, Pak, ada dibacok, ditusuk? Dakatik. Aparat kepolisian masih menyelidiki kasus ini guna mengungkap dan menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu terekam CCTV mencuri sepeda di perumahan bumi Tamalanrea, Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 2 pemuda di masa. Usai di masa, keduanya diserahkan ke Polsek Tamanlanrea guna proses pemeriksaan. Inilah rekaman CCTV saat kedua pemuda mencuri sepeda di salah satu rumah warga perumahan bumi Tamalanrea, Permai, Kota Makassar. Dalam rekaman ini, seorang pelaku masuk ke halaman rumah dan langsung mengambil 1 unit sepeda yang terparkir. Sementara satu rekannya bertugas memantau situasi di luar rumah. Meski sempat berhasil membawa kabur sepeda, namun aksi keduanya diketahui hingga akhirnya ditangkap warga. Petugas kepolisian yang menerima laporan mengamankan kedua pelaku. Sebelum diserahkan ke pihak berwajib, para pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda. Sepeda ini pernah lagi lakukan sesuatu? Iya. Kalau kamu? Yang Gurinda Pak, Sambor. Pencurian apa? Gurinda Pak, Alat Sambor. tukan? Iya. Kau jual itu? Cuma cari Pak. Mau berapa kau? Itu rencananya sepeda ini kau mau jual? Iya Pak. Untuk apa uangnya? Kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari. Kau memang nganggur kah? Iya. Umur berapa kau? 19. 19. Kalau kau? 20 Pak. Kau namamu siapa? Muhammad Agian. Tinggal di mana? Di Bukamata. Bukamata. Kalau kau? Kapolsek Tamanlanrea Kompol Mustari Alam mengatakan keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Bang, terkait 2 lelaki yang diamankan ini, Bang? Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda dayung. Dari hasil laporan korban yang dilaporkan kepada Polsek Tamanlanrea, maka penyidik Reski melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari serangkaian penyidikan bahwa telah ditemukan dari hasil olah TKP dari CCTV pelaku ada 2 orang. Nah, dari 2 orang tersebut diketahui ada 1 orang yang diketahui oleh anggota, sehingga anggota melakukan dengan gerak cepat
maka ditangkaplah saudara HK. Dan dari pengembangan saudara HK dan selanjutnya dilakukan penangkapan lagi dari saudara Ade. Untuk barang buktinya, Bang? Barang bukti sudah diamankan, satu sepeda dayung, sekarang sudah diamankan di Polsek Taman Area. Jadi untuk proses lebih lanjutnya, Bang? Proses selanjutnya kami kenakan pasal 477, ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Warga dihimbau agar lebih waspada dalam menjaga barang berharga dan segera melapor jika melihat hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang residivis pencurian sepeda motor kembali berurusan dengan pihak Polsek Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Pelaku kembali ditangkap usai mencuri sepeda motor di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, sehari setelah bebas dari penjara. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV di mana tersangka ES mengendarai sepeda motor curiannya berusaha melarikan diri di tengah permukiman padat penduduk pada Rabu 19 Agustus 2026 dini hari. Tersangka akhirnya tertangkap usai terjatuh saat menabrak sepeda motor warga. Warga yang geram sempat menghakimi tersangka, hingga akhirnya tersangka diamankan di dalam rumah salah seorang warga. Petugas kemudian datang dan membawa tersangka ke Polsek Jati Uwung. Kapolsek Jati Uwung Kompol Kresna Aji Perkasa mengatakan aksi nekat ES ini dilakukan dengan memanfaatkan kelalaian pemilik sepeda motor yang memarkir kendaraan di depan rumahnya, akan tetapi lupa mencabut kunci kotak. Dia beraksi, dia ketahuan oleh warga dengan inisial ES. Jadi kami amankan ke Polsek, saat ini masih kami lakukan pendalaman. Jadi untuk pelaku ES ini, dia baru saja keluar dari lapas pemuda pada tanggal 17 Agustus 2026. Dan belum dalam 2 hari dia sudah melakukan aksinya lagi pada tanggal 18 Agustus 2026. Tepatnya di wilayah Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Pada saat sebelum dilakukan penahanan atau R, dia sempat melakukan aksinya di wilayah seputaran Cipondo, Batu Ceper, dan Sepatan di wilayah Tangerang. Saat ini masih kami lakukan pendalaman. Kebetulan ada satu rekannya yang disampaikan oleh ES ini melarikan diri atas nama DS. Penyidik Polsek Jati Uwung melakukan pengembangan guna menangkap rekan tersangka ES berinisial DS. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sepeda motor seorang wartawati raib saat korban sedang ngopi di salah satu kafe di Jalan Abdul Hakim, Setiabudi, Medan, Sumatera Utara. Selain sepeda motor, helm korban juga dibawa lari pelaku. Inilah video rekaman CCTV saat pelaku membawa kabur sepeda motor milik seorang wartawati, Juli Simanjuntak, saat berada di area parkir salah satu warung kopi di Jalan Abdul Hakim, Setiabudi, Medan, pada Selasa 18 Agustus 2026 siang. Pelaku membobol kunci kontak motor korban menggunakan kunci T. Selain sepeda motor korban, helm yang berada di motor pun dibawa lari oleh pelaku. Juli Simanjuntak, korban mengatakan saat kejadian dirinya sedang menunggu rekannya untuk mengobrol sambil nyantai minum kopi. Lama di dalam itu aku sempat perhatiin CCTV gitu. Karena pas aku duduk sambil nunggu temanku tuh ada CCTV kan. Jadi aku, oh ya masih ada, masih aman. Kalau sepeda motor yang parkir itu juga masih aman. Pas mau keluar, anakku berarti sudah meninggalkan CCTV, aku jalan, ambil barang-barang. Terus aku keluar, aku bingung, helmnya nggak ada. Aku pikir pertama cuma helmnya aja nih yang nggak ada. Itu kok helm aku hilang. Makin deket aku ke lokasi aku plastik, kok sepeda motornya juga udah nggak ada. Korban melaporkan pencurian ke Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri kembali menggerebek ruko di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai tempat peleburan emas batangan ilegal yang dijadikan bubuk dan dimasukkan ke dalam celana dalam untuk diselundupkan ke Dubai. Petugas menemukan bahan peleburan emas, tempat modifikasi celana dalam, dan emas batangan dalam berangkas.
setelah membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara asing India di 2 unit apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Senin 17 Agustus 2026 malam, Ditipiter Bareskrim Polri kembali melakukan penggerebekan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Polisi menggerebek ruko 4 lantai yang dijadikan sebagai peleburan emas ilegal, berupa emas batangan yang dibeli dari seluruh Indonesia, kemudian dilebur menjadi bubuk dan gel untuk diselundupkan ke negara Dubai. Untuk mengelabui petugas bandara, emas batangan yang sudah dilebur menjadi bubuk dan gel kemudian dicampur bahan tertentu dan dimasukkan ke dalam celana dalam dan bra wanita yang sudah dimodifikasi. Petugas menemukan emas batangan 1 kilo, alat dan bahan untuk melakukan peleburan, celana dalam dan bra modifikasi, beserta alatnya dan juga buku catatan transaksi. Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhami mengatakan bahwa dalam 1 hari komplotan ini bisa menghasilkan 30 kg dan kerugian negara ditaksir 2,5 triliun setiap bulannya. Kami dari Direktorat Tipiter Bareskrim Polri, saya selaku Direktur bersama Pak Wadir, kemudian Pak Kasubdit 5 serta rekan-rekan penyidik dari Direktorat Tipiter Bareskrim melakukan kegiatan pengembangan atas terungkapnya penyelundupan emas ke Dubai, yang mana kita sudah melakukan kegiatan penindakan kemarin di apartemen Fontana dan Gloria, kemudian kami lanjutkan di White Classic. Ini modusnya berbeda. Kemarin itu dia dalam bentuk balokan emas 1 kilo, tetapi kalau yang di White Classic ini adalah berupa bubuk. Jadi emas balok itu kemudian dihancurkan dengan alat menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam pria dan BH wanita. Petugas terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan akan bekerja sama dengan pihak Bandara Soekarno dan juga PPATK untuk aliran dana komplotan penyelundupan emas batangan ilegal ke Dubai tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 personil Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga. Dua personil Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua petugas ini terkena sasaran amuk massa saat mengevakuasi pelaku pembobol rumah warga ke Rumah Sakit Bayangkara. Aibda Rizwan Eka, personel Polsek Sunggal mengatakan, saat itu petugas menerima call center 110 dari warga yang menyebutkan adanya dugaan pelaku pencurian diamankan oleh warga dan menjadi sasaran amuk massa. Mengantisipasi kejadian tak diinginkan, petugas berusaha mengevakuasi pelaku dari dalam rumah warga untuk diboyong ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Namun saat proses evakuasi, puluhan warga yang kesal dengan pelaku langsung menghakiminya hingga personil yang mengamankannya turut menjadi korban salah sasaran. Pelaku pencurian yang diamankan warga. Kami langsung ke TKP. Pada saat TKP kami berupaya memboyong pelaku, namun karena warga sekitar yang sudah geram dengan kelakuannya sempat menghakimin pelaku. Namun kami upaya untuk mengamankan pelaku dari amuk warga sehingga kami pun menjadi sasaran dari amuk warga untuk kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Pelaku yang mengalami luka akibat diamuk massa kini sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kasus dugaan pencurian tersangka kini ditangani Polsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya masih akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal Sepekan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal Sepekan. Kita lanjutkan informasi dari Satres Narkoba menangkap seorang pria pengendara sepeda motor yang diduga sebagai kurir pot getar mengandung narkoba yang dikemas menjadi permen berbagai jenis buah. Sebanyak 622 bungkus liquid vape narkoba disita sebagai barang bukti.
Tersangka berinisial DF ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Minggu 16 Agustus 2026 malam. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya pengendara sepeda motor yang membawa ratusan bungkus pot getar mengandung narkoba. Untuk mengelabui petugas, ratusan rokok elektrik mengandung narkoba disimpan dalam tas berlogo restoran siap saji terkenal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 622 bungkus pot getar yang dikemas dalam bungkusan permen berbagai jenis rasa buah. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Senin siang mengatakan ratusan pot getar tersebut diduga berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur Laut Aceh. Tersangka mengaku barang haram yang dibawanya diperoleh dari seseorang yang baru dikenalnya 3 bulan lalu. Mengelabui petugas, dan kami pun menemukan vape dengan kemasan baru, yaitu dibungkus seperti permen, di mana berbagai varian rasa dimulai stroberi, cola, olive, nanas, bahkan anggur ya. Ini berbagai rasa atau berbagai varian yang dikemas dalam bentuk permen Cina yang akan dipasarkan atau diedarkan di Kota Medan. Saat ini petugas masih memburu tersangka diduga sebagai pemasok pot getar narkoba yang identitasnya telah dikantongi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 66 tahun diciduk polisi karena diduga mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 9 tahun di rumahnya di Lampung Timur, Lampung. Korban diiming-imingi dan diancam pelaku saat beraksi. Tim Resmob Satreskrim Polres Lampung Timur Polda Lampung mengamankan seorang kakek 66 tahun berinisial BU yang diduga melakukan pencabulan terhadap cucu tirinya yang masih berusia 9 tahun. Korban yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar diduga dicabuli tersangka saat kondisi rumah sedang sepi. Tersangka mengaku sudah melakukannya sebanyak 3 kali. Untuk membujuk korban, tersangka diduga memberikan iming-iming uang agar korban menuruti kemauannya. Tersangka juga diduga mengancam korban akan memukul jika memberitahukan perbuatannya kepada orang lain. Aku dengan inisial B, umur 66 tahun, jadi itu selaku kakek tiri dari anak korban berumur 11 tahun. Pelaku dan anak korban ini memang tinggal bersama di dalam satu rumah, dan saat kejadian pelaku ini melakukan tindak pidana kekerasan seksual di bawah umur kepada cucu tirinya. Saat itu tidak ada orang lain di dalam rumah, hanya mereka berdua. Anak korban ini diiming-imingi akan kasih uang. Korban kini mendapatkan pendampingan termasuk menjalani trauma healing untuk membantu memulihkan kondisi psikologinya. Sementara tersangka BU akan dijerat dengan pasal tentang pencabulan dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pria yang diduga pengemudi mobil online ditemukan tewas dalam kondisi kaki terikat di area perkebunan tebu di Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dikabarkan pergi dari rumah untuk mencari penumpang. Warga di perkebunan tebu Jalan Besar Bulu Cina Dusun 14 Keranian Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang dihebohkan dengan penemuan mayat Kamis 13 Agustus 2026 subuh. Korban diketahui berinisial RA, warga Jalan Banten Baru, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang mengenakan celana pendek warna biru dan berkaus putih. Dua kaki korban juga dalam kondisi terikat tali. Petugas Inafis Polres Pelabuhan Belawan melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Jasad korban kemudian dibawa ke RS Bayangkara Medan untuk menjalani otopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Menurut warga Tabal, jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang anak pencari rumput di areal perkebunan tebu pada Kamis subuh sekitar pukul 05.00 WIB. Warga juga sempat melihat mobil warna putih melintas di ruas jalan melaju dengan kecepatan tinggi. Ada mobil putih keluar dari situ gitu toh. Jam berapa? Dia mau ngambil anggota jam 5 pagi. Amin. Ya udah datangi juga tadi kami. Saksi ya? Sama Pak Polisi berapa orang? 5 kalau nggak salah. Udah 5 polisi. Pertama kali yang jumpa jasad itu siapa Pak? Anak sayur katanya ngarit rumput. Terus? Terus Pak?
Itu toh kami dengar kabar itu. Pakai kaos apa dia? Kaos kurung putih, celana biru. Terikat ya? Pikir anak sekolah. Sebenarnya dia bawa motor kurasa di cara dibegal ya kan. Mau diminta motornya kurasa. Sementara itu, Kasubdit 3 Jatanras Polda Su saat konfirmasi mengatakan saat ini tim gabungan Direktorat Polda Sumut dan Polres Belawan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangannya sebagai saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMK di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan mengalami luka parah di lengan kirinya usai ditebas teman sekelasnya saat jam pelajaran dimulai. Korban dilarikan ke IGD RSUD Pajonga Daeng Ngale Takalar guna mendapatkan perawatan medis. SA pelajar SMK Negeri 5 Kabupaten Takalar 15 tahun menjalani perawatan intensif di IGD RSUD Pajonga Daeng Ngale Takalar, Sulawesi Selatan usai ditebas teman sekelasnya RT pada lengan kirinya menggunakan senjata tajam. Aksi nekat pelaku diduga lantaran akibat menjadi korban pengeroyokan oleh 3 teman kelasnya di luar area sekolah. Pada tanggal 11 Agustus hari Selasa terjadi insiden di mana terjadi penganiayaan antar siswa di kelas 10 DTSN di SMK 5 Takalar di dalam kelas pada saat mereka belajar. Tanpa disangka-sangka dan tanpa diduga-duga oleh kami dari pihak sekolah, kemudian pada pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah di mana proses pembelajaran akan segera dimulai oleh salah seorang guru, tiba-tiba terjadi insiden di mana NSF itu ditebas oleh lengannya oleh anak kita inisial RV. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Takalar masih menyelidiki motif pasti dan kronologi aksi pembacokan. Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit, sementara mau menjalani operasi terkait dengan peperangan yang terjadi terhadap dirinya. Pada terkait itu kami belum klarifikasi ke pihak rumah sakit. Kasus pembacokan siswa di dalam kelas SMK Negeri 5 Takalar ini kini sepenuhnya ditangani unit PPA Satreskrim Polres Takalar. Pihak keluarga korban berharap pelaku RT dapat segera ditangkap dan diproses hukum secara adil. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Buron selama 8 bulan seorang begal di Palembang ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2. Pemuda tersebut ditangkap saat melakukan pesta di salah satu tempat hiburan malam. Petugas unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan menangkap seorang begal yang buron selama 8 bulan di salah satu tempat hiburan malam. Pelaku ditangkap petugas tanpa perlawanan. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan, pelaku melakukan kejahatannya dengan modus menjual handphone kepada korban dan setelah pembayaran korban dicegat pelaku di tempat sepi dan meminta handphone yang sudah dijual diminta kembalikan. Korban yang saat itu berupaya melawan mengalami luka tusuk di tangan dan kepala. Dan aksi kejadian pelaku ini terekam kamera CCTV. Untuk kronologis kejadian, pelaku modusnya memajang atau menjual handphone miliknya di marketplace secara online. Setelah itu, korban menghubungi pelaku untuk COD atau ketemuan. Setelah ketemu, pelaku mengatakan bahwa handphonenya sudah digadai di Pegadaian. Jadi kalau mau beli kita bayar dulu ke Pegadaian. Jadi si korban sama pelaku pergi ke Pegadaian untuk melunasi handphone tersebut dengan nilai 700.000. Namun untuk pelunasannya senilai 550. Jadi 150.000-nya sudah diserahkan ke tersangka.
pelaku di tempat sepi menyetop kendaraan korban. Ya saat itu korban mengendarai kendaraannya. Lalu pelaku langsung menodongkan sajam dan mengatakan, mana HP saya tadi, kembalikan. Di situ korban melawan dengan cara akan mengambil sajam milik pelaku. Namun pelaku lebih dulu menusukkan ke arah tangan dan kepala, sehingga korban mengalami luka di bagian kepala dan lengan sebelah kanan sama telapak tangan sebelah kiri. Atas perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Seberang Ulu 2, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dua pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di parkiran minimarket. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek Cakung, Jakarta Timur. Dua orang pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan mengincar salah satu sepeda motor yang terparkir di kawasan minimarket. Menurut warga, kejadian berlangsung begitu cepat. Para pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum mencuri sepeda motor korban. Diduga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk menjebol kunci kontak sepeda motor. Di minimarket ini sih di Rawa Bebek Sebuah, di sekitar BKT. Dari video sih kelihatan ada dua orang pelakunya, dia bawa satu motor gitu. Terus dari video sih kelihatan dia kayak ngelirik kiri kanan dulu kan, sama ngecek kondisi dalam orang-orang karyawannya. Terus dari video juga nggak ada sampai 5 menit kayak langsung dibobol, entah pakai alat atau gimana. Habis dibobol langsung kabur, dia langsung lempar helm sama jaket pembeli kayaknya. Iya, motor pembeli kayaknya deh. Karena emang siang kayak sepi banget ke area sini. Kalau warganya sih kurang tahu ya Pak. Saya tahu sih dari IG ya Pak. Sempat lewat gitu, dia viral gitu videonya. Iya. Untuk masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi ya untuk memarkir kendaraannya. Lebih baik dikunci ganda deh sekalian. Walaupun sedekat apapun, karena kita nggak ada yang tahu musibah. Gitu aja sih. Masyarakat diimbau selalu waspada dan berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya. Dan jangan lupa juga menambahkan kunci ganda. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran dua kelompok remaja pecah di Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada hari Minggu 16 Agustus pagi. Saling ejek di media sosial diduga menjadi penyebab tawuran. Dengan menggunakan senjata tajam dan batu, dua kelompok remaja ini saling serang di tengah Jalan Raya Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi 16 Agustus 2026. Akibat aksi tawuran ini, para pengguna jalan terpaksa memutar balik kendaraan untuk menghindari agar tak menjadi sasaran. Penyebab tawuran diduga akibat saling ejek di media sosial. Aksi tawuran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Iya, itu kayaknya dia bikin konten. Nah, saya sih berharap udahlah anak muda, kasihan orang-orang yang beraktivitas mobil bolak-balik, jadi warga yang enggak ini takutnya kena sasaran, anak-anak kecil juga takutnya pada ikut-ikutan. Udahlah, diudahin saja. Pihak kepolisian sektor Durensawit melakukan penjagaan agar tidak terjadi tawuran kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, dua pemuda diamankan warga di Jalan Pertanian Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Senin 17 Agustus 2026 sore usai dicurigai bertransaksi narkoba. Keduanya ditangkap saat sedang mengambil paket tembakau sintetis yang disembunyikan di antara tumpukan sampah saluran air. Aksi dua pemuda berinisial DR dan MF harus berakhir di tangan warga Jalan Pertanian, Durensawit, Jakarta Timur. Keduanya tak bisa berkelak saat ketahuan mengulik tumpukan sampah di saluran air guna mengambil paket narkoba. Saat diperiksa, warga menemukan satu bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis. Mau ngambil apa? Ngambilnya tadi narkoba jenis sintet, Pak. Lu janjian dulu deh sama yang mau sintet. Ya, pesan. Namanya doang Bani Taulan Putra. Setelah itu dikirimnya map. Kayak Taulan itu sama foto, screenshotan, sama tanda panah.
di sini. Di mana? Ini Di titik sini. ya benar. Titik sini. Terus? Terus saya sampai kan ngajakin dia nih. Ngomong yang tegas, lu security enggak? Ngajakin dia pas baru sampai langsung saya ajakin ke sini. Dia yang megang HP, saya yang bawa motor. Pas nyampe sini muter, tanda samping motor di sini. Titiknya sekali lagi di sini. Iya, titiknya sekali lagi di sini. Kita temukan 2 tersangka yang rencananya akan mengambil mapping barang sinte seperti ini, ya. Ini kita tangkap 2 pelaku yang kita curigakan dan berhasil kita ambil barang buktinya. Berikut juga bukti 1 unit motor. Kita amankan dulu pelaku, kita interogasi karena ada kemungkinan terlibat yang menaruh barang ini berada di wilayah kami. Jadi kami mohon juga nanti pihak Polsek Durensawit bisa mengungkit ya, dan juga bisa menangkap pelaku-pelaku narkoba di lingkungan kami supaya lebih nyaman, tertib, dan juga nggak ada kegiatan narkoba di sini. 2 pelaku bukan warga sini, mengaku warga Penggilingan, Cakung. Kita temukan KTP-nya warga Kemayoran, juga warga Sumatera, cuman tinggalnya di Penggilingan. Setelah memesan narkoba, dia transfer seharga 90.000. Ini kita cek bukti transfernya, nanti kita laporkan juga ke Polsek Durensawit supaya nanti biar ketahuan siapa yang menerima uang tersebut, juga nanti dikembangkan lah. Kita tidak menyebutkan satu, tapi ada kemungkinan karena selalu berada di lokasi ini yang menjadi target utama untuk mengambil mappingan sinte tersebut. Kami ingin pihak Polsek Durensawit juga berpatroli di wilayah kami, karena memang sering terjadi berapa kali pun ini baru ketangkep 2 orang tersangka dan barang buktinya sudah ada. Mudah-mudahan si penaruh atau si pemilik dari sinte ini juga bisa tertangkap. Itu saja harapan dari kami. Terima kasih. Kepada warga dan petugas, pelaku mengaku memesan tembakau sintetis melalui media sosial. Modus transaksi dilakukan dengan sistem tempel, di mana penjual menetapkan lokasi penempatan barang di tumpukan sampah untuk menghindari kecurigaan. Guna menghindari amuk massa, kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Mapolsek Durensawit. Keduanya terancam hukuman penjara atas pelestarian dan kepemilikan narkoba. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria memamerkan alat vital terekam CCTV dan viral di media sosial. Informasi selengkapnya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal Sepekan. Pemirsa, aksi seorang pria memamerkan alat vital terekam CCTV dan viral di media sosial di halaman toko di kawasan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Aksi tersebut terjadi pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria yang memamerkan alat vitalnya di area toko di wilayah Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Jumat 14 Agustus 2026. Pelaku datang dan langsung memamerkan alat vitalnya di halaman toko. Aksi ini terhenti setelah pemilik toko keluar dan mengusir pelaku. Salah satu akun Facebook yang membagikan rekaman ini terkejut dan meminta pihak berwenang segera menindaklanjuti kejadian. Masyarakat, khususnya perempuan, diimbau untuk tetap waspada saat berada di tempat umum. Jika menemukan tindakan mencurigakan, segera mencari tempat aman dan melaporkan kepada pihak berwenang. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sirpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria berinisial MR 30 tahun ditangkap warga usai terpergok mencuri di rumah kosong di Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada hari Minggu sore 16 Agustus. Pelaku sempat melawan warga menggunakan gunting sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Seorang pria berinisial MR diamankan warga setelah diduga mencuri di rumah kosong di Jalan Blimbing, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu sore, 16 Agustus 2026. Peristiwa bermula saat warga melihat seorang pria berada di bagian belakang rumah kosong yang sudah lama tidak digunakan. Saat dilakukan pemeriksaan, warga menemukan sebuah karung berisi sejumlah alat bengkel,
serta pelaku MR yang bersembunyi di balik pintu. Saat akan diamankan, pelaku berusaha melawan dan menyerang warga menggunakan gunting. Akibat serangan ini, salah seorang warga yang menangkap terduga pelaku, Suharjidan, mengaku mengalami luka di bagian hidung dan memar pada siku kanan saat berusaha menghentikan perlawanan pelaku. Warga kemudian berhasil menangkap pelaku sebelum mengikatnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Terduga pelaku MR selanjutnya diamankan ke Polsek Poasia untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ditinggal pemiliknya pergi 5 tabung gas 3 kg milik pedagang gorengan di Jalan Padat Karya, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dicuri oleh seorang pemuda pada hari Kamis 13 Agustus pagi. Dalam aksinya, pelaku nekat menjebol gembok pintu kontrakan. Niat hati ingin mengais rezeki usai pergi menjenguk saudara yang sakit. Seorang pedagang gorengan di Jalan Padat Karya, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur justru ketiban naas. 5 tabung gas 3 kg yang tersimpan di dalam kontrakan raib dicuri seorang pemuda pengendara motor pada Kamis 13 Agustus 2026 pagi. Menurut keterangan korban, pelaku beraksi 1 jam ketika dirinya baru saja pergi menengok saudara yang tengah sakit di wilayah Bekasi. Saat pencurian beraksi, di dalam rumah terdapat ada anak korban yang tengah tertidur sehabis pulang bekerja. Di dalam kan ada anak tidur, pulang kerja Pak. Cuma saya mau pergi jenguk saudara sakit di Pekayon. Kata anak saya gembok aja dari luar, biar tidur nggak digedor-gedor. Saya gembok dari luar. Kita berangkat jam 9, kejadian itu jam 10.07 dari CCTV itu ya. Nah ternyata pulang dari sono saya kaget, tiba-tiba pintu itu udah dijembol gemboknya. Saya nggak nyadar kalau tabung gas itu 5 biji udah nggak ada, nggak nyadar. Nyadarnya kan pas mau beli gas. Gas kemana tabungnya? Tiba-tiba nggak ada. Berapa yang hilang? 5 Pak. 5 tabung. Kemungkinan sih sebenarnya bukan itu aja. Kalau posisi di dalam itu sepi, nggak ada anak tidur, mungkin mau nguras semua yang ada kali, yang bisa dijual mungkin. Cuma karena udah kepergok ada orang di dalam, ada anak. Jadi nggak sampai berbuat yang itu, yang lainnya. Cuma daripada kosong mungkin gas aja diambil, mau pinggir pintu persis. Apa pulang kondisi sudah dijebol, anak masih tidur? Masih tidur, baru saya bangun. Nggak tahu sama sekali. Nah ini pelaku berapa orang? Kalau lihat dari CCTV itu 1 yang beraksi, santai banget itu juga kayak punya sendiri. Orang lalu lalang aja cuek karena ya dikira orang ngirim gas mungkin. Pokoknya tenang banget dah kalau lihat dari CCTV, naruhnya gitu santai, nggak buru-buru. Oh, udah naik kendaraan motor? Motor. Dengan kejadian ini Bapak kerugiannya berapa? Ya dulu sih kalau beli kita normal itu kurang lebih 1 juta lah. Kan 190 tuh sama isi tabung dulu. Iya. Bapak usaha apa? Goreng. Lapor pihak kepolisian? Saya belum, baru RT setempat doang. Untuk masyarakat sekitar khususnya di RT 7 sama RT 8 ya waspadalah, jangan sampai, karena ini udah mulai nggak aman Pak. Kurasa soalnya siang masalahnya gitu. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian 1 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kepolisian Resor Jakarta Utara mengamankan 2 orang terduga pelaku berinisial R, wanita, dan E, seorang pria. Kini kedua terduga pelaku diamankan lantaran terkait dalam unggahan video pendek yang berisikan penistaan agama saat gelaran konser di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Didampingi Wali Kota Jakarta Utara, pihak Majelis Ulama Indonesia Jakarta telah melaporkan adanya kasus penistaan agama ke Polres Metro Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, selain menyayangkan kejadian tersebut, pihak pelapor juga membacakan dengan tegas pernyataan sikap terkait praktik promosi minuman beralkohol dengan simbol agama, agar kepolisian dapat menindak dengan cepat dan juga transparan. Saat ini kepolisian masih melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 6 orang saksi, 2 diantaranya sebagai terduga pelaku dan terancam dijerat dengan pasal 300 atau 301 dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Atas dasar tersebut kami menyatakan sikap. Pertama, kami Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengecam terhadap terjadinya
praktek promosi minuman beralkohol dengan menggunakan simbol agama atau ayat suci Al-Quran yang dapat merendahkan, melecehkan, atau mengeksploitasi simbol dan identitas agama, terlebih apabila digunakan untuk memasarkan minuman beralkohol. Kedua, kami minta aparat penegak hukum dengan secepatnya proses hukum secara objektif, transparan, dan profesional. Yang ketiga, kami menghimbau seluruh umat Islam dan masyarakat Jakarta Utara untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak melakukan kerusakan, dan tidak main hakim sendiri. Kita sama-sama jaga kenyamanan, keamanan, dan kondusivitas Jakarta Utara. Setelah kami terima laporan polisi tersebut, kami melakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi. Kita panggil, ada yang kita jemput. Sampai saat ini ada 6 saksi yang sudah kita periksa. Kemudian kami masih ingin menambahkan untuk saksi pidana nanti juga akan kita periksa dalam hari ini atau besok. Selanjutnya, selain memeriksa saksi-saksi, dari pihak penyidik juga sudah melakukan penyitaan bukti otentik elektronik. Jadi ada 2 yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Posisi saat ini untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. 2 yang kita arah penyidikan. Rencananya nanti malam akan digelarkan, paling lambat besok ada waktu 24 jam dari tadi pagi untuk menentukan meningkatkan menjadi proses sidik. Sebelumnya, seorang perempuan yang merupakan penonton konser memberikan tantangan ke penonton lainnya untuk membacakan surat Ad-Duha, salah satu ayat suci Al-Quran, dengan berhadiahkan minuman keras. Bahkan, terekam juga salah satu penonton yang berhasil melafalkan surat Ad-Duha hingga banyak yang bersorak bergembira usai penonton tersebut mendapatkan miras sebagai hadiahnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali melakukan penggerebekan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawan peredaran narkotika dan kembali menjadi perhatian setelah aparat melakukan penindakan terhadap jaringan narkoba. Informasi yang beredar menyebut penggerebekan kali ini berkaitan dengan seorang bandar yang diduga menguasai narkotika dalam jumlah besar, termasuk kabar mengenai penyitaan sekitar 98 kg sabu. Namun hingga berita ini dibuat, angka tersebut masih membutuhkan konfirmasi resmi dari BNN sehingga belum dapat dipastikan sebagai jumlah barang bukti dalam operasi terbaru kali ini. Penggerebekan di Kampung Bahari ini pun berlangsung dramatis. Dalam operasi gabungan BNN dan aparat kepolisian, petugas mendapatkan perlawanan dari kelompok yang diduga terkait jaringan narkoba. Bentuk perlawanan antara lain berupa lemparan batu, kembang api atau petasan, busur panah, hingga senjata tajam. Kepala BNN RI menegaskan operasi tidak berhenti pada penangkapan pengguna maupun pengedar lapangan. Aparat terus melakukan pengembangan untuk memburu pengendali jaringan dan bandar besar yang memasuk narkoba ke kawasan tersebut. Kampung Bahari sendiri bukan pertama kali menjadi sasaran operasi pemberantasan narkoba. Dalam penindakan sebelumnya, aparat juga menemukan lapak yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan konsumsi narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan pemberantasan narkoba di kawasan tersebut membutuhkan operasi berkelanjutan sekaligus pemulihan lingkungan masyarakat. Perkembangan operasi di Kampung Bahari diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik seiring upaya aparat memutus jaringan peredaran narkoba dari tingkat lapangan hingga pengendalinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, menjual dan mengedarkan narkoba, seorang juru parkir ditangkap Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
Petugas menyita 14 paket sabu siap edar seberat 4,6 gram dan handphone berisi bukti transaksi narkotika. Pengedar narkoba yang berkamuflase sebagai juru parkir ini ditangkap Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Tanpa perlawanan, pelaku yang telah berpindah-pindah lokasi ini ditangkap di hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas menemukan 14 paket sabu seberat 4,6 gram yang dikemas pelaku ke dalam paket kecil. Selain barang bukti narkotika, petugas menyita alat timbang digital dan handphone yang berisi bukti transaksi narkoba. Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berhasil mengamankan seorang yang berinisial K, yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Saat kita lakukan penggeledahan, terdapat 14 paket kit sabu yang siap edar. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan penindakan dan pengembangan. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses secara hukum. Petugas memburu seorang DPO berinisial M yang diduga sebagai pemasok narkotika ke pelaku. Petugas juga mendalami adanya keterlibatan sindikat peredaran narkotika dalam kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara menangkap 9 orang terduga pelaku narkoba dalam sebulan terakhir. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 48 kg ganja kering siap edar serta 6,3 gram sabu. Inilah 9 terduga pelaku narkoba yang berhasil dibekuk petugas kepolisian Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara selama 1 bulan. Mereka ditangkap dalam sejumlah kasus berbeda, mulai dari kurir, pemakai, hingga diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba antar provinsi. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 48,5 kg ganja kering siap edar, 6,3 gram sabu, serta sejumlah barang bukti lain, diantaranya telepon genggam dan alat timbang digital. 2 dari 7 tersangka merupakan kurir asal Kota Padang, Sumatera Barat. Keduanya diduga mengambil ganja dari wilayah Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal, kemudian dibawa ke Kota Padang untuk diedarkan. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini, termasuk memburu pelaku yang memesan dan mengendalikan peredaran ganja. Kasus narkoba dengan total ganja sebanyak 48,5 kg dan sabu sebanyak 6,3 gram. Dari 14 pengungkapan tersebut, kita bisa mengamankan sebanyak 9 orang tersangka. Kalau untuk kasus 9 orang itu kita kenakan pasal terkait dengan pengedar ataupun kurir. Yang 7 orang kita kenakan sebagai pengguna dan akan dilakukan rehabilitasi. Para tersangka ditahan di Mapolres Mandailing Natal. Mereka dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara sesuai peran masing-masing. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri, sampai jumpa dalam catatan kriminal sepekan berikutnya.